Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat jamaah pengajian kitab Sahih Muslim dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab sebagaimana biasa dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. الفتي لحضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روحي الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذنا خصوصا إلى روحي أبويا سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيك السلعة بالحلف أو بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Baca judulnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila muallif hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Musanna wa ibnu Basyarin qalu kesemuanya berkata haddatsana Muhammad ibn Ja'farin an Syu'bata an Ali ibn Mudrikin an Abi Zur'ata an Kharashata ibn al-Hurri an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati." Ada tiga golongan la yukallimuhumullah yang tidak akan berbicara kepada mereka Allahu siapa Allah yaumal qiyamati di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim dan tak akan melihat Allah ilaihim kepada mereka. Wala yuzakkihim dan tak akan membersihkan Allahim kepada mereka. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah ay taklima ahlil khairat. Allah tidak akan berbicara kepada mereka sebagaimana Allah berbicara kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi Allah berbicara dengan penuh murka, dengan amarah. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat kepada tiga orang ini. Aina dharar rahmati wal ihsan. Allah tidak melihat nazarnya Allah yang berupa rahmat dan ihsan, berbuat baik. Wala yuzakkihim ay yuzakkihim
membersihkan mereka artinya mengampuni dosa-dosa mereka. Walahum dan ialah bagi mereka adzabun alimun, adab yang amat pedih. Jadi ada 3 orang yang gak akan diajak bicara oleh Allah, yang gak dilihat oleh Allah, dan yang gak akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, hadis ini langsung menjelaskan soal kalam, nazar, ya tazkiyah biasa ya. Ini kalau dibaca, masa iya Allah berbicara? Loh iya benar. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah berbicara, Allah juga melihat, tapi tidak perlu ditanya bagaimana cara Allah berbicara, bagaimana cara Allah melihat. Ya sudah begitulah. Allah berbicara, Allah melihat. Nah, Allah tidak mau ngomong sama 3 orang ini, Allah nggak mau melihat kepada 3 orang ini. Bagaimana ngomongnya Allah? Bagaimana melihatnya Allah? Enggak usah ditanya. Itu bila takyifin. Sudah barang tentu tidak seperti pembicaraan kita, karena Allah itu tidak mungkin sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang sama dengan Allah. Faqara'a, qala berkata Abu Dzar, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talatha mirarin. Rasulullah membaca atau membacakan tadi talathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan seterusnya membaca sampai 3 kali. Qala Abu Dzarrin, berkata siapa Abu Dzar, khabu, rugi mereka, nyesal mereka, wa khasiru, dan rugi siapa? 3 orang itu. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Abu Dzar tanya. Qala Rasulullah menjawab, al-musbilu wal mannanu wal munaffiku sil'atahu bil halifil kadibi. Al-musbilu adalah orang yang memanjangkan celananya, wal mannanu, dan orang yang memberi, tapi mannan ini yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, wal munaffiku sil'atahu, dan orang yang mempromosikan barang dagangannya, bil halifil kadibi, dengan sumpah palsu. Nah, al-musbil di sini harus dipahami ya. Dipahami baik-baik. Al-musbilu orang yang memanjangkan celananya. Nah, zaman dulu itu cari kain susah. Zaman dulu, zamannya Nabi, nggak kayak sekarang. Baju sudah ada di mana-mana, kain sudah ada di mana-mana. Zaman dulu itu cari kain susah. Kok ada orang yang berlebihan dalam jahit baju, dipanjangkan celananya dengan tujuan sombong, menunjukkan bahwa dia mampu, maka inilah yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini umum ya, musbil itu umum, orang yang memanjangkan celananya. Umum maksudnya gimana? Memanjangkan dengan tujuan sombong atau dengan tujuan tidak sombong, sama saja. Namanya umum. Mau sombong mau nggak sombong sama aja. Masuk dalam kategori 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadis ini kemudian ditaksis. Keumumannya al-musbil ditaksis. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengajak bicara kepada 3 golongan juga. Di antaranya man yajurru thawbahu khuyala'a. Orang yang memanjangkan bajunya dengan niat sombong. Jadi ada batasannya, ada taksisnya. Kalau niatnya sombong, memanjangkan celananya dengan tujuan sombong, nunjukkan bahwa dia kaya. Di saat orang-orang nggak punya kain, jadi celananya cingkrang ya,
karena nggak punya kain, kok ada orang celananya dipanjangkan untuk menunjukkan bahwa dia orang punya, orang berada. Nah, itu yang masuk di dalam kategori hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang memanjangkan celananya dengan tujuan sombong. Kenapa kok celana? Cuma celana yang disebut. Ya karena zaman dulu yang dipakai itu. Artinya pakai pakaian apapun, kalau sombong ya nggak boleh memang. Jadi titik tekannya ya sombong, nggak boleh sombong. Wal mannanu. Mannan itu siapa? Orang yang ngasih kemudian diungkit-ungkit pemberiannya. Itu mannan. Terus wal munafiku sil'atahu, orang yang mempromosikan barangnya biar laku, biar orang pada percaya dan mau beli kepadanya, akhirnya dia melakukan segala cara. Di antara cara itu kalau zaman dulu dengan cara sumpah. Kalau sekarang mungkin orang sudah pada berani sumpah. Jadi kalau ada yang sumpah nggak dipercaya juga, boleh jadi nggak dipercaya oleh orang. Ya dengan cara apa ya? Dengan cara apapun dikasih gambar yang bagus-bagus. Nanti dapatnya jelek. Kan sering itu terjadi kayak begitu. Intinya orang yang mempromosikan barang dagangannya biar laku, biar laris dengan cara-cara kotor. Nah, itu masuk 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cuma 3? Nah, 3 ini bukan lil hasri, bukan untuk membatasi bahwa yang enggak diajak bicara oleh Allah itu cuma 3, enggak. Nanti ada lagi kelompok-kelompok yang lain. Dan berbeda juga dengan yang di sini. Jadi salah satu itu tidak untuk lil hasri, tidak untuk membatasi, tetapi kenapa kok disebut 3? Ya karena normalnya yang biasa terjadi itu di kalangan masyarakat Arab dulu zaman Nabi, yang biasa terjadi ini musbil, mannan, munafik. Nanti ada juga yang biasa terjadi. Qala wa haddatsani Abu Bakr ibnu Khallad al-Bahili qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Sulaimanu al-A'mashu an Sulaiman ibn Mushrin an Kharashata ibn al-Hurri an Abi Dzarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamati. Siapa itu di antara 3 orang itu? Al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Adalah orang yang sering mengungkit-ungkit. Alladzi mannan ini sigot mubalaghah ya. Kata Alfiyah fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu. Jadi fa'alun mannanun sigot mubalaghah, sering mengungkit-ungkit lidalalati alal kathrah. Mannan itu sering mengungkit-ungkit. Alladzi la yu'ti syai'an, dia tidak memberi illa mannahu, kecuali mengungkit siapa mannanhu kepada syai'. Ngasih tapi diungkit-ungkit. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil fajiri. Orang yang mempromosikan barang dagangannya bil halifil fajiri dengan sumpah palsu. Wal musbilu izarahu, dan orang yang memanjangkan celananya atau sarungnya ya, izar. Wa haddatsanihi Bishr ibn Khalid qala haddatsana qala wa haddatsanihi Bishr ibn Khalid qala haddatsana Muhammadun yakni Ibn Ja'farin, Muhammad bin Ja'far an Syu'bah qala sami'tu Sulaiman, aku mendengar Sulaiman bihadzal isnadi dengan sanad seperti ini. Wa qala, dan berkata siapa? Uh, Waqala, dan berkata siapa? Sulaiman, keliru. Waqala, dan Nabi bersabda, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun
alim. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un wa Abu Muawiyah anil A'mashi an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, dan dapat adab yang pedih. Siapa itu Syekhun zanin? Yang pertama, orang tua. Syekh di sini maksudnya kabirus sin nih. Orang yang sudah tua, sepuh, zanin yang berzina. Wa malikun kadzabun, dan malikun itu ya raja, pemimpin. Pemimpin yang kadzabun, suka bohong. Wa ailun mustakbirun, dan orang miskin yang sombong. Yang pertama Syekhun Zanin. Kenapa kok dia masuk kategori 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah? Normalnya orang tua ini syahwatnya sudah kembang kempis. Sudah, bahkan boleh dikata sudah hampir tidak ada syahwatnya. Kok dia berani berzina? Berarti dia kan memang orang yang dalam apa istilahnya? Dia orang yang kebangetan. Nggak ada nggak ada faktor, nggak ada sebab yang mendorong dia untuk berzina. Kok dia berzina? Andaikan dia anak muda, syahwatnya masih bergejolak, nggak bisa menguasai dirinya, berzina, itu dalam tanda kutip wajar ya. Nggak bisa menguasai dirinya, syahwatnya masih bergejolak, walaupun dosa juga ya zina. Tapi ini kebangetan, nggak ada motif, nggak ada faktor yang seharusnya mendorong dia untuk zina, karena nafsunya sudah kembang kepis, kok dia masih zina? Berarti buruknya kebangetan. Anak muda yang zina ada faktor, dia tidak bisa menguasai dirinya, syahwatnya membara karena masih muda. Buruk juga, masuk dosa besar juga. Tapi lebih besar lagi, lebih kebangetan lagi, orang tua yang berzina. Makanya dia masuk kategori salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Yang kedua malikun kadzabun, pemimpin yang suka bohong. Padahal pemimpin ini kalimatuhu hiyal ulya. Omongannya itu dibeli orang, dipercaya orang. Tanpa bohong pun dia akan dipercaya oleh orang. Dia sesungguhnya tidak perlu bohong, tidak butuh bohong. Kok sering bohong, sering janji, lalu nggak ditepati dan seterusnya. Ini kebangetan. Kebangetan karena andai pun dia tak bohong, omongannya bakal dipercaya oleh orang karena dia adalah pemimpin. Kalimatuhu hiyal ulya. Omongannya pemimpin itu yang tertinggi di masyarakat. Kok dia masih berani bohong, berarti orang kebangetan ini. Makanya masuk kategori 3 orang yang tak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ailun mustakbirun. Yang ketiga adalah orang miskin sombong. Kalau kaya sombong wajar, karena ada yang disombongkan. Nah ini sudah miskin sombong pula. Apa yang mau disombongkan? Ya sudah miskin sombong. Apa yang mau disombongkan? Enggak ada yang bisa disombongkan. Ini bukan berarti orang kaya boleh sombong, enggak boleh juga. Sombong sama. Sombong mau kaya mau miskin enggak boleh. Tapi kok ada orang miskin sombong, itu kebangetan. Orang kaya sombong ada yang disombongkan. Kok ini miskin sombong? Itu asyaddu, lebih kebangetan, lebih banget sombongnya. Enggak ada yang disombongkan kok sombong. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Abu Ghuraib bin qala, keduanya berkata haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah
Wa hadza hadisu Abi Bakrin, ini hadisnya Abi Bakar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang amat sangat pedih. Ini tiga juga. Jadi berarti banyak dong. Nah, ya banyak gitu. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Orang yang punya air lebih bil falati di padang pasir, yamna'u yang mencegah orang hu kepada fadlal ma min ibnis sabili dari musafir. Ibnu sabil ini musafir. Jadi dulu, zaman dulu, apalagi di Arab ya, orang biasa punya uh, memang menyediakan air. Jadi kalau dulu depan rumahnya itu disediakan air, di padang pasir juga menyediakan air. Nah, ini ceritanya yang masuk tiga orang yang nggak diajak bicara oleh Allah, dia punya lebihan air, artinya sudah lebih dari kebutuhannya. Jadi memang sudah disediakan. Tapi nggak dikasih kepada orang yang membutuhkan. Ada musafir yang butuh, yang kehausan, nggak dikasih. Ada hewan hewan muhtaram istilahnya, ya hewan ternak atau hewan yang ditunggangi, hewan yang jadi kendaraan orang-orang dulu, mau minta nggak dikasih. Berarti kebangetan, pelitnya. Jadi pelitnya banget, pelit banget orang ini, kira-kira gitu. Barangnya sudah lebih, airnya sudah lebih, sudah berhamburan, kok nggak mau ngasih sama orang yang membutuhkan, berarti dia kebangetan. Itu yang pertama. Warajulun baya'a rajulan bisil atin ba'dal asri. Orang yang baya'a di sini maknanya menjual ya. Hmm, menjual kepada orang lain bisil atin dengan barang ba'dal asri setelah asar, fahala falahu billah, bersumpah siapa rajul yang pertama, gini aja, rajul yang pertama itu lahu kepada rajul yang kedua mustari. Jadi fahalafa bersumpah lahu kepada mustari billahi, membawa nama-nama Allah. La akhadaha, dia bersumpah bahwa sungguh mengambil siapa kepada sila bikada wa kada. Fasaddaqo, kemudian percaya siapa mustarihu kepada wa huwa, padahal ala ghairi dzalika, tidak seperti itu. Ayo, apa maknanya ini? Jadi yang kedua, ada orang yang menjual barangnya, sudah barang tentu kepada orang lain ya. Jadi ada dua orang yang bertransaksi, si penjual ini berlebihan dalam mempromosikan barangnya, sampai sumpah, sampai bawa-bawa nama Allah. Nah, kira-kira bawa-bawa nama Allah. Jadi dulu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dua orang bertransaksi, baik dan mustari, setelah asar. Jadi ada waktunya setelah asar. Setelah asar. Kenapa kok dibatasi setelah asar? Karena dalam satu riwayat dikatakan kok setelah asar? Karena setelah asar ini tempat kumpulnya malaikat siang dan malaikat malam, mau gantian shift. Jadi sama-sama kumpul ini. Dua golongan, malaikat siang dan malaikat malam, sama-sama kumpul. Jadi kok ada orang buat dosa di waktu itu, maka dosanya dilipat gandakan. Nah, makanya orang yang kedua nanti, ini kategori kedua, masuk di antara tiga orang yang nggak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si baik mempromosikan barangnya dan bersumpah atas nama Allah bahwa dia dulu belinya dengan harga sekian.
Misalnya saya sebagai penjual, saya bilang, demi Allah saya beli barangnya sekian, saya jual sekian kepada Anda. Nah, ini bawa nama Allah. Maka dan dilakukan setelah asar tadi, tempat kumpulnya dua malaikat mau ganti sip, makanya kebangetan. Warajulun bisa dipaham ya, mudah-mudahan bisa dipaham ya. Dua orang bertransaksi, si baik berlebihan dalam mempromosikan barangnya sampai sumpah bawa nama Tuhan, dan dilakukan di waktu asar. Ini kenapa kok kebangetan? Karena di waktu asar kumpulnya dua malaikat. Dua golongan malaikat, malaikat siang dan malaikat malam, mau ganti sip, nyatet amalnya. Warajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa dunya. Yang ketiga, orang yang membaiat imam. Ini baiat, la yubayi'uhu, tidak membaiat siapa rajulhu kepada imam, illa lidunya, kecuali karena tujuan dunia, nyari dunia, kepentingan dunia. Jadi dia berbaiat kepada seorang pemimpin untuk taat, tapi tujuannya dunia, maksudnya dunia. Kalau sudah taat, nanti dikasih-kasih, maka dia akan memenuhi janjinya berbaiat untuk taat. Fa'in atau jika memberi siapa imamhu kepada rojul minha, gara-gara baiat itu, wafa mala, maka memenuhi siapa rojul, memenuhi janjinya berbaiat untuk taat dan patuh kepada pemimpin, tapi tujuannya dunia. Kalau dia dapat bagian, maka dia akan penuhi janjinya untuk patuh dan taat. Wa illam yu'tihi, dan jika tidak memberi siapa imam kepada rajul minha dari keliru ini, minha dari dunia ya, minha dari dunia, lam yafi, maka tidak memenuhi janjinya. Jadi tidak mau taat kalau misalnya enggak dikasih. Misalnya berbaiat kepada imam demi atau biar dikasih jabatan strategis atau biar dapat duit. Kalau dikasih duit bakal taat, kalau enggak dikasih duit ya udah enggak taat. Berarti dia berbaiat kepada pemimpin bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena ingin mematuhi Allah dan Rasulnya. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarirun wa hawwala al-muallif sanadahu. Mana tadi? Qala wa haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'asy qala akhbarana Abtharun, kilahuma keduanya anil A'masy dari A'masy bihadzal isnad mithlahu ghairu anna fi hadis Jaririn, mislahu maksudnya sebagaimana hadisnya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah sebagaimana hadisnya Abu Bakar, tetapi ghairu anna fi hadits Jaririn, tapi di hadisnya Jarir ini warajulun sawama rajulan bisilatin, ada redaksi orang yang sawama rajulan bisilatin, sama menawarkan kepada orang lain, menawarkan barang kepada orang lain. Qala wa haddatsani Amrun an-Naqidu qala haddatsana Sufyan an Amrin an Abi Shalih an Abi Hurairah qala salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang. Oh ini keliru. Qala urahu marfu'an, diperlihatkan aku kepada hadis marfu'an, hale marfu' an Abi Hurairah qala qala berkata Nabi, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Di antara tiga itu, rajulun halafa yaminin,
halafa ala yaminin, seseorang yang bersumpah ba'da sholatil asri, lagi-lagi dibatasi sholatil asri, ala mali muslimin, atas hartanya orang muslim, fakta to'ahu, kemudian mengambil siapa rajulhu kepada mali muslim, wabaki hadithihi, sisa hadisnya ini, sisa hadisnya siapa tadi, Amr an-Nagid, nahwu hadithil a'masi, ialah sama seperti hadisnya A'mas yang udah-udah. Orang yang bersumpah untuk keliru. Oh, kok ngantuk ini. Orang yang bersumpah bawa-bawa nama Allah untuk mengambil hartanya orang muslim. Jadi misalnya bersengketa soal, ini sejatinya hadis tentang As'as, ya. Ada sahabat namanya As'as, dia bersengketa soal tanah. Dalam riwayat lain bersengketa soal sumur. Jadi bersengketa soal sumur. Lalu diadukan kepada Nabi. Diadukan kepada Nabi, ditanya. Nabi nanya kepada As'as, kamu punya bukti? Enggak punya bukti saya, Nabi. Akhirnya ya kalau kayak begitu ya musuhmu harus sumpah. Ternyata musuhnya berani sumpah. Berani sumpah. Ini ada hadis lain itu. Ada hadis lain di bab lain nanti. Sehadis tentang al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man angkara. Nah, ini berani sumpah untuk ngambil yang bukan haknya, untuk ngambil harta orang lain. Berani sumpah untuk ngambil harta orang lain. Dilakukan setelah asar pula. Tadi sudah dijelaskan kalau dilakukan setelah asar, dalam satu riwayat, karena ada dua malaikat yang lagi gantian shift, maka dosanya kebangetan, nambah dosa. Kira-kira kayak begitu. Ngantuk ini ya. Malam-malam karena tadi siang nggak sempat ngaji. Ini ngantuk, salah-salah bacanya ini. Udah besok aja dibenerin. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.